Jemaat Tuhan, dalam ibadah keluarga malam hari ini kita telah membaca Alkitab dari surat Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-20 di bawah tema Jemaat sebagai kehormatan dan sukacita pelayan. Nah, jemaat Tuhan, suatu persekutuan bergereja ataupun berjemaat tentunya terdiri dari pelayan dan juga jemaat yang harus saling melengkapi satu dan yang lainnya. Coba saja bayangkan apa jadinya persekutuan bergereja jikalau hanya memiliki pelayan saja atau hanya memiliki jemaat saja. Siapa yang harus mereka layani? Begitupun sebaliknya, bayangkan jika suatu persekutuan hanya terdiri dari jemaat saja. Tentunya tidak ada pelayan yang melayani jemaatnya dalam berbagai hal, khususnya dalam pengembangan iman jemaat. Persekutuan tersebut pun tentu tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak adanya keseimbangan yang terjadi antara pelayan dan juga jemaatnya. Beberapa waktu belakangan ini kita bersama-sama telah merenungkan firman Tuhan ataupun telah belajar banyak hal mengenai surat di Filipi, surat Tesalonika, khususnya surat di Filipi, di mana ditulis Paulus untuk menyatakan sukacitanya akan kehadiran jemaat di sana. Ternyata bukan hanya kepada jemaat di Filipi saja Rasul Paulus bersukacita, tetapi Rasul Paulus bersukacita atas semua jemaat-jemaat binaannya. Dan juga pada malam hari ini kita merenungkan bagaimana Paulus menyatakan sukacitanya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Untuk itu surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan yang sama dengan surat Filipi, yaitu untuk mengungkapkan sukacitanya mengenai keteguhan iman dan juga semangat tahan banting dari warga jemaat Tesalonika yang masih terbilang jemaat yang baru terbentuk. Apalagi dengan keadaan mereka yang sedang menghadapi tekanan dari orang-orang Yahudi yang ada di sana, di mana orang-orang Yahudi itu menghambat persekutuan ataupun menghambat pemberitaan Injil bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Sebab mereka menganggap bahwa bangsa-bangsa yang bukan Yahudi bukanlah umat dari Allah. Karena keadaan inilah maka Paulus ingin meneguhkan iman jemaat binaannya. Sebab jemaat binaan Paulus ini bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi orang-orang yang bukan Yahudi pun termasuk di dalamnya. Melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, maka firman Allah bekerja untuk meneguhkan iman warga jemaat serta mengorbankan semangat yang tinggi meskipun harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Dalam pelayanannya, Paulus telah membuktikan integritas dan kualitasnya, di mana ia melayani dengan mengutamakan ketulusan dan juga kejujuran tanpa adanya tipu daya, tidak bermulut manis dan bersedia menerima berbagai masukan dari jemaat-jemaat binaannya. Paulus berkhotbah bukan untuk menyukakan hati manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah. Baginya jemaat Tesalonika itu begitu istimewa sebab keteguhan iman mereka kepada Tuhan sama dengan jemaat-jemaat binaan lainnya, tetapi jemaat Tesalonika sangat mampu untuk mengendalikannya. Bahkan Rasul Paulus pun menamai jemaat Tesalonika sebagai pengharapan dan juga sukacita kami, mahkota kemegahan, kemuliaan dan sukacita kami. Di hadapan Yesus, Rasul Paulus pun juga kemudian mengajarkan perihal kekudusan dan juga hidup saleh serta bagaimana status orang-orang yang mati sebelum Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Demikian antara lain sebagian isi surat 1 Tesalonika sebagai kitab tertua dalam perjanjian baru. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwa persekutuan bergereja ataupun berjemaat tentu harus dibangun dan juga didukung dengan adanya jemaat dan juga pelayan serta berbagai hal lain yang turut membantu, di mana keduanya harus saling mendukung agar persekutuan tersebut dapat berjalan dengan baik. Belajar dari kisah Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Tesalonika dan berbagai jemaat binaan lainnya, di mana ia selalu bersukacita atas
jemaat yang dengan kesungguhan hati mau menaruh kasih mesra terhadap sesamanya, saling menolong dan mendukung satu dengan yang lainnya, dan terlebih mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Tentu bukan hanya Paulus saja yang bersukacita dan berbangga jika kehidupan jemaat terjadi seperti itu, melainkan kita selaku jemaat, bahkan Tuhan yang kita muliakan. Untuk itu Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bawa perenungan firman Tuhan malam ini dalam kehidupan beriman kita pada konteks kehidupan bergereja saat ini. Melihat berbagai kondisi yang sangat bergejolak, baik itu terjadi secara global ataupun dalam lingkup bergereja di jemaat, bahkan dalam lingkup kehidupan berkeluarga, kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Ada begitu banyak tantangan yang kita harus alami. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, kendati masih dalam proses juang dan juga jeripaya di dunia ini, sebagai orang beriman di dalam Tuhan, marilah kita bersukacita selalu atas karya agung dan juga pekerjaan dari Tuhan yang telah membebaskan serta menyelamatkan kita sebagai umat-Nya. Yakinlah bahwa Tuhan akan terus bekerja di antara kita dan juga setiap umat-Nya demi pertumbuhan dan juga keteguhan iman serta memantapkan pengharapan kita kepadanya. Tak perlu mencari alasan yang dapat membuat kita bersukacita, tak peduli apakah hidup kita senang ataupun susah, dalam tekanan ataupun tidak, ingatlah bahwa sukacita itu tetap hadir untuk seterusnya, bukan berarti kita tidak boleh bersedih. Apalagi saat ini kita sedang mengalami banyak kesedihan, kepedihan, akibat berbagai macam yang menghambat kehidupan kita, apalagi pada saat ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang sangat berdampak bagi kehidupan berkeluarga, bagi pekerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan kita. Tetapi sukacita itu erat kaitannya dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab dengan bersukacita, kita juga akan selalu bersyukur bahwa masih ada Tuhan yang sedang bekerja dalam segala sesuatu, entah itu baik ataupun buruk, untung ataupun malang, untuk merancangkan rencana indah yang akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dengan demikian, kita selalu mempunyai pengharapan dan juga pengharapan itu akan membawa sukacita bagi kita. Marilah menjadi sumber sukacita dan juga menjadi sumber berkat melalui tutur kata bahkan tindakan kita setiap harinya bagi persekutuan dalam berjemaat, berkeluarga, teman ataupun kerabat serta kepada semua orang. Semangat untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya sehingga persekutuan yang kita bangun dalam bergereja ini dapat benar-benar menjadi wadah yang membangun iman dan juga percaya kita kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama dan juga menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ingatlah juga bahwa perkataan dan juga tindakan kita kepada sesama kita dapat menjadi alasan mereka untuk bersukacita. Maka dari itu, syukuri dan hadapilah semuanya dengan senyuman dan juga rasa syukur. Tuhan memampukan kita untuk memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin.